Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Ya, dalam bidang ilmu material, kita mengenal sebuah aksioma yang bernama hukum Moore yang dicetuskan oleh Gordon Moore, ilmuwan komputer pendiri Intel, di mana dalam hukum Moore mengatakan bahwa perkembangan evolusi teknologi terutama dalam bidang nanokomputasi akan mengalami peningkatan sekitar 2 kali lipat setiap 2 hingga 3 tahun. Namun, seiring berjalannya waktu, nilai atau aturan tersebut akhirnya mengalami resistensi atau kemacetan, terutama ketika evolusi sebuah teknologi sudah ada pada fase puncak evolusi, di mana tingkat miniaturisasi perangkat sudah hampir maksimal, seperti yang terjadi pada saat ini, terutama pada teknologi transistor microchips. Sejak 30 tahun lalu, teknologi transistor mengalami miniaturisasi di kisaran 200.000 kali lipat. Ya, karena seperti yang kita tahu, semakin kecil ukuran sebuah transistor, maka akan semakin banyak jumlah transistor yang dapat dikemas dalam sebuah microchips. Semakin banyak transistor, maka makin besar pula untuk menghasilkan rekayasa gerbang logika kompleks untuk mengolah sistem data. Hal ini memungkinkan kita untuk dapat bekerja dengan input masukan bit dalam jumlah besar. Saat ini, jumlah bit terbesar yang dapat diolah oleh sebuah transistor ada di kisaran 34 bit dan 64 bit. Namun, jika revolusi 100 miliar transistor dapat terwujud, potensi menciptakan input di atas 64 bit atau 128 bit dapat dilakukan, yang artinya sistem kinerja komputer atau elektrifikasi akan jauh lebih cepat. Namun masalahnya, di era kemacetan hukum Moore seperti saat ini, terutama untuk menciptakan generasi transistor di bawah ukuran 3 nanometer, super sangat sulit. Banyak masalah kompleks yang harus ditangani, karena semakin kecil dimensi sebuah transistor, artinya semakin besar pula resistensi atau hambatan arus listrik yang akan dialami, juga mekanisme pembuangan panas dan lain-lain. Karena itu, saat ini untuk meminiaturisasi transistor menjadi lebih kecil lagi akan memerlukan jeda waktu eksperimen dan biaya yang lebih tinggi dari prediksi hukum Moore. Ya, dalam konten kali ini, Profesor Kardus akan mengulas problematika utama untuk mengecilkan atau meminiaturisasi ukuran transistor di skala di bawah 3 nanometer. Juga perombakan sistem yang harus dilakukan untuk menyesuaikan berbagai hal. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Ya, ukuran transistor pada microchips atau prosesor, perangkat gadget canggih yang saat ini paling umum digunakan adalah transistor dengan ukuran 20 hingga 8 nanometer. Di bawah ukuran itu sudah termasuk produk teknologi tinggi, yang umumnya adalah perangkat gadget khusus berharga mahal, seperti halnya chips A14 Bionic 5 nanometer buatan TSMC yang saat ini digunakan oleh iPhone 14. Dan untuk saat ini, umumnya jarang teknologi Android yang menggunakan chips dengan transistor di bawah 5 nanometer. Tapi diketahui saat ini, eksperimen miniaturisasi transistor sudah ada pada fase skala 3 hingga 2 nanometer menuju 1 nanometer. Namun tentunya masih banyak masalah yang wajib terselesaikan. Salah satu yang utama adalah masalah interkoneksi arus elektron. Ya, interkoneksi adalah hal fundamental dalam bidang elektrifikasi. Semua sistem teknologi memerlukan jaringan interkoneksi arus, terutama untuk mengalirkan arus listrik atau elektron, agar sebuah sistem dapat berfungsi. Pada microchips, arus listrik harus dialirkan atau diinterkoneksikan pada setiap komponen seperti transistor dan lain-lain, yang artinya semakin kecil ukuran transistor, maka semakin kecil pula jalur arus yang harus dibuat. Kecilnya jalur arus listrik atau elektron akan menciptakan banyak resistensi atau hambatan dan penundaan, bahkan kapasitas jumlah arus elektron yang akan dikirim. Karena itu, membuat transistor 1 nanometer bukanlah hal yang mudah, karena tentunya akan sangat sulit untuk mentransfer arus berenergi di jalur yang sempit. Pada transistor berukuran besar di atas 15 nanometer, kalian dapat menggunakan bahan-bahan seperti tembaga, dan itu tidak masalah meski tembaga memiliki tingkat resistivitas atau
hambatan sekitar 35%. Tapi untuk gerbang transistor di bawah ukuran 5 nanometer, hal itu akan sulit untuk dilakukan. Tapi meski begitu, para ilmuwan telah membuat beberapa alternatif lain untuk menyiasati masalah interkoneksi arus, seperti dengan cara menggunakan paduan bahan-bahan kobalt dan ruthenium yang diketahui memiliki harga yang jauh lebih mahal, seperti halnya ruthenium. Tapi meski begitu, keadaan interkoneksi yang dihasilkan tak akan melebihi jalur-jalur interkoneksi yang berukuran lebar. Tak hanya pada masalah interkonektivitas, salah satu kendala terbesar adalah kemustahilan untuk menggunakan wafer berbahan dasar silikon kristalin. Ya, seperti yang Profesor Kardus pernah jelaskan dalam konten sebelumnya. Saat proses manufaktur umumnya, kita akan membuat sebuah transistor dengan cara melakukan doping atau penambahan material khusus melalui difusi gas seperti halnya boron dan silikon untuk menciptakan area konduktivitas tipe B dan tipe N pada gerbang logika. Namun, jika kalian menggunakan wafer dengan bahan silikon untuk gerbang yang memiliki ukuran super sangat kecil, yakni 1 nanometer atau 1/1 juta meter, artinya batas area tipe B atau tipe N sangatlah tipis, sedang struktur silikon sangatlah rapuh, tidak terlalu padat, yang artinya seandainya nanti arus-arus elektron masuk pada wilayah gerbang transistor, alih-alih arus-arus elektron nantinya akan secara stabil dan teratur berada di masing-masing area di basis tipe B atau tipe N. Hal yang terjadi akan sebaliknya, yakni akan terjadi kekacauan di sistem di mana elektron-elektron yang tersekat di wilayah tipe B dan tipe N nantinya akan menerobos ke sisi lainnya melalui fenomena quantum tunneling atau fenomena penerowongan kuantum, karena sekat silikon sangatlah rapuh, di mana setiap atom silikon diketahui hanya berdiameter 0,2 nanometer. Namun diketahui untuk menyiasati hal tersebut, para ilmuwan dari Universitas Berkeley diketahui berhasil menciptakan sebuah gerbang transistor efektif dengan wafer non-silikon. Tapi mereka menggunakan bahan super padat dari karbon nanotube dan molybdenium disulfida atau MoS2. Ya, material karbon nanotube MoS2 ini jauh lebih efektif untuk mengalirkan elektron pada wilayah sempit di bawah 3 nanometer. Di sini artinya secara hitung-hitungan matematis, membangun keadaan transistor dengan ukuran 1 nanometer akan berpotensi menciptakan banyak resistensi dan kekacauan, mengurangi stabilitas aliran energi atau arus yang terdistribusi pada sistem susunan komponen. Selain itu, kita juga akan sangat kesulitan untuk menyesuaikan sistem pembuangan termal atau panas dan lain-lain. Ya, hingga saat ini diketahui berbagai lembaga riset dan manufaktur besar di negara-negara raksasa yang menguasai bidang nanoteknologi terus berupaya untuk mengembangkan sebuah material dan berbagai sistem terpadu untuk menyelesaikan masalah kompleks tersebut, yang diharapkan di atas tahun 2030 sistem microchip 1 nanometer dapat direalisasikan. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang problematika kompleks dalam penyusunan transistor 1 nanometer. Profesor Kardus dari Samsung Semiconductor Manufacturing mengabarkan